Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 pada pertemuan ke-14. Nah, materinya kali ini tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, ini yang kedua, yang kemarin kan udah. Nah, ini yang kemarin. Masih membahas yang kemarin ini, Pergerakan Nasional Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan Pergerakan Nasional Indonesia? Pergerakan, dan artinya ada yang bergerak, ada yang tergerak. Apa yang tergeraknya? Yaitu rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa persatuan, nah, rasa kebangsaan tentang Indonesia. Nah, jadi ada yang tergerak, rasa nasionalismenya itu, rasa cinta tanah airnya itu tergerak. Apa yang membuat tergerak? Yaitu didorong oleh faktor-faktor pendorong. Ada faktor pendorong intern, ada faktor pendorong ekstern yang mendorong lahirnya, yang mendorong tergeraknya rasa nasionalismenya itu. Faktor pendorong intern itu apa? Perasaan senasib, sama-sama dijajah, sama-sama menderita. Nah, orang Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan itu sama-sama dijajah. Nah, terus yang kedua, Yang kedua, munculnya golongan-golongan terpelajar, munculnya golongan terdidik, karena ini yang jadi pelopornya nantinya. Dia yang mengajak masyarakat. Nah, yang golongan terdidik hasil politik etis ini. Yang ketiga apa? Milenialisme, mengenang kejayaan masa lampau. Nah, ya kalau dulu Indonesia itu pernah jaya, mengapa sekarang jadi dijajah? Nah, sekarang juga bisa berjaya kembali. Kemudian faktor ekstern yang kemarin apa saja faktor ekstern teh? Faktor ekstern itu yang dari luar Indonesia. Apa? Misalnya munculnya paham-paham baru, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, komunisme, pan-islamisme, demokrasi. Nah, munculnya paham-paham baru terhadap golongan terpelajar itu mendorong tergeraknya rasa nasionalisme, penganut liberalisme, kebebasan, masa bebas tapi dijajah. Nah, itu sama. Sosialisme harus sejahtera, masa dijajah itu tidak akan sejahtera. Nah, bagaimana cara mewujudkannya rasa nasionalisme itu? Bagaimana cara mewujudkan pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional itu oleh golongan terpelajar diwujudkan dalam bentuk pembuatan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Jadi caranya bagaimana? Tidak langsung perang pakai senjata, tidak. Tapi dibuatlah organisasi-organisasi modern yang dinamakan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Apa saja? Ini contohnya. Yang pertama itu Budi Utomo. Ini yang dianggap sebagai pelopor pergerakan nasional. Didirikan tanggal 20 Mei tahun 1908 atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kemudian disambut oleh Dr. Sutomo dan rekan-rekannya. Tujuan awalnya itu mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Ini malahan khusus orang-orang Jawa. Ini tidak secara umum, tidak tujuannya Indonesia merdeka. Kenapa demikian? Karena kalau tujuannya Indonesia merdeka langsung ditangkap ke Belanda. Karena itu suasananya masih dijajah. Nah, kelahiran Budi Utomo ini, karena Budi Utomo itu dianggap sebagai pelopor munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, maka kelahiran Budi Utomo ini yang tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitnya rasa nasionalisme. Nah, itu diambilnya dari kelahiran Budi Utomo. Yang kedua apa? Sarekat Islam. Sarekat Islam itu dulunya namanya Sarekat Dagang Islam. 1905 di Solo didirikan oleh Haji Samanhudi. Ya, bercorak agama dan ekonomi ketika SDI. Kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, masuk ke politik, apalagi ketika PSI, Partai Sarekat Islam. Tokoh yang membesarkannya adalah Pos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini gurunya Soekarno, Kartosuwiryo, Sumaun lah. Nah, tujuannya untuk apa? Memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang kedua tentang agama Islam. Ini jadi besar oleh Cokro Aminoto itu. Apa latar belakang didirikannya SI itu? Persaingan dengan para pedagang Cina, karena Belanda itu mengistimewakan para pedagang Cina. Nah, ini Sarekat Islam. Nantinya berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam. Kemudian lagi nanti pecah jadi SI merah, sekitar tahun 20-an itu pecah jadi SI merah, SI putih. Nah, Indis Party, Partai Indonesia, Partai Indis
Didirikan di Bandung 25 Desember 1912. Tokohnya itu adalah Tiga Serangkai. Ini organisasi yang tujuannya jelas ingin Indonesia merdeka, makanya ya ditewakan teh, resikonya ya ditewakan ke Belanda, diasingkan gitu. Ada Daus Dekker, ada Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat. Nah, ini Suwardi Suryaningrat yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dia itu pernah menulis di The Express nih. Ik en Nederlanders gitu. Artinya seandainya saya orang Belanda. Ini dilatar belakangi Belanda itu ingin merayakan kebebasan atau kemerdekaan negaranya dari penjajahan Prancis 100 tahunnya. Dia mintaan sumbangan di mana di Indonesia di negeri jajahannya. Ki Hajar Dewantara temanya ya waka era Hongkong ngarayakeun kemerdekaan tapi mintaan di negeri terjajah. Kumaha hasilna ditewak we Suwardi Suryaningratnya. Diasingkan. Itu zaman Belanda juga gitu. Nah, terus Perhimpunan Indonesia atau Indisvereniging tahun 1908 di Belanda, Perkumpulan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia mendirikan Indisvereniging. Ya, tokohnya siapa? Muhammad Hatta lah salah satunya. Indisvereniging. Kemudian nanti Indisvereniging itu berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, namanya jelas mencantumkan Indonesia. Nah, terus Partai Nasional Indonesia tahun 4 Juli 1927. Ini asalnya organisasi buat beasiswa ini di Bandung. Tujuan dirikannya PNI apa? Untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, ini jelas tujuannya Indonesia merdeka. Kumatah nanti ditangkap Soekarno-nya juga. Sedangkan tiga asasnya apa? Berdiri di atas kaki sendiri, non kooperasi, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, teloba tergantung kabatur. Nah, itu maksudnya. Non kooperasi, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan Marhaenisme atau sosialisme ala Indonesia. Ini nama petani ini Marhaenisme. Soekarno mah sosialisme ala Indonesia itu Marhaenisme itu. Nah, itu sebagian organisasi-organisasinya. Sekarang pembabakan masa pergerakan nasional. Kita bisa bagi masa awal, masa radikal, dan masa bertahan. Masa awal itu kapan? Ya ketika awal-awal muncul. Dari tahun 1908, awal Budi Utomo. Bagaimana cirinya ini biasanya masa-masa awal itu tujuan Indonesia merdekanya tidak jelas. Tidak jelas mencantumkan Indonesia merdeka biasanya. Karena apa? Karena masa penjajahan Belanda. Jadi takut. Kemudian masa radikal. Ini ketika masa munculnya partai-partai itu. Masa radikal itu. 20-an lah. 20-an itu munculnya PNI, Partindo, PKI. Masa radikal. Apalagi setelah PKI memberontak tahun 1926. Itu organisasi pergerakan nasional itu kesulitan karena Belanda itu represif, jadi ngawasi terus organisasi pergerakan nasional, tidak membiarkan tujuannya Indonesia merdeka gara-gara PKI memberontak. Nah, setelah masa tahun 30 ke atas itu disebut masa bertahan. Itu masa apa? Masa setelah pemerintah Belanda itu represif mengawasi organisasi-organisasi pergerakan nasional, tidak dibiarkan berkembang karena akan mengganggu penjajahan Belanda. Nah, itu dinamakan masa bertahan. Bagaimana strategi pergerakan organisasi? Bagaimana strategi organisasi pergerakan nasional? Nah, bagaimana strateginya? Ada dua. Ada kooperatif, ada non kooperatif. Kooperatif itu apa? Bekerja sama dengan Belanda. Biasanya ini pada masa awal. Biasanya ya tidak secara tegas mewujudkan tujuannya Indonesia merdeka. Dan non kooperatif. Biasanya non kooperatif itu yang partai-partai, ini party gitu. Itu yang masa radikal, itu yang tidak bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya jelas, Indonesia merdeka. Kalau masa bertahan bagaimana? Biasanya itu organisasinya kooperatif, karena Belanda represif, menekan gitu, menekan. Indonesia merdeka ya pasti ditewakan. Nah, itu dari strateginya. Ada kooperatif dan non kooperatif. Jenis-jenis organisasi pergerakan nasional itu banyak sebetulnya. Ada yang politik, ada yang keagamaan, ada yang pendidikan, nanti dibahas. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ditanyakannya di grup WA aja.